Perkenalkan, nama saya Ajeng Mahayu Lestari, NIM 2018-110094. Di sini saya akan membacakan kasusnya. Pada tanggal 17 April 2019, di Indonesia telah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu diadakannya pemilihan umum atau pemilu yang ditujukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta lembaga legislatif. Tanggal 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah mengumumkan Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019 sampai 2024. Berdasarkan hasil dari perhitungan real count, pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU tersebut menimbulkan kericuhan dari kubu lawan. Kubu tersebut berpikiran bahwa hasil dari pemilu 2019 tidak valid. Mereka mengira jika kubu pemenang melakukan tindak kecurangan. Tepat pada tanggal 22 Mei 2019, para pendukung dari kubu lawan melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu. Bahkan mereka juga melakukan aksi pemblokan jalan menuju gedung-gedung pemerintahan. Tindakan yang dilakukan oleh para pendukung kubu lawan tersebut menimbulkan adanya penyelewengan terhadap filsafat Pancasila. Hal ini menyebabkan adanya perpecahan antara masyarakat Indonesia. Perpecahan ini menjadikan negara Indonesia terpecah belah dalam hal persatuan dan kesatuan, serta telah menghilangnya rasa nasionalisme dan juga sifat kemanusiaan antar warga Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dia Santira Katiwi dengan NIM 2018-110-185. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan. Tujuannya di sini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang utuh dan bersatu sehingga tidak terjadi pecah belah dan tidak ada penyelewengan terhadap filsafat Pancasila, serta menimbulkan jiwa atau rasa nasionalisme dan juga sifat kemanusiaan antar warga Indonesia. Kemudian yang selanjutnya masalah. Masalah dalam kasus ini yaitu kericuhan setelah pengumuman pemilihan umum atau pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden serta lembaga legislatif yang ditimbulkan dari kubu lawan Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinar dengan NIM 2018-110455. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya dan saya akan menjelaskan mengenai sebab masalah dari kasus yang telah kami paparkan. Di mana yang menjadi penyebab pertamanya adalah kubu lawan dari pasangan presiden dan wakil presiden Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tersebut beranggapan bahwa hasil dari pemilu tahun 2019 tidaklah valid. Kemudian yang menjadi penyebab kedua adalah kubu lawan dari pasangan presiden dan wakil presiden Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin beranggapan jika kubu Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan tindak kecurangan dalam pemilu tahun 2019. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Renata Mustafa dengan NIM 2018-110507 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu akibat masalah. Di sini akibat masalah ada 5, yaitu yang pertama, kubu lawan Insinyur Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan aksi demo di depan kantor Bawaslu. Yang kedua, melakukan aksi pemblokadan jalan menuju gedung-gedung pemerintahan. Selanjutnya, serta telah menghilangnya rasa nasionalisme dan juga sifat kemanusiaan antar warga Indonesia. Yang keempat, tindakan yang dilakukan oleh para pendukung kubu lawan tersebut menimbulkan adanya penyelewengan terhadap filsafat Pancasila. Dan yang terakhir yaitu adanya perpecahan antar masyarakat Indonesia. Perpecahan ini menjadikan negara Indonesia terpecah belah dalam hal persatuan dan kesatuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiknya, saya Karisma akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Yang selanjutnya yaitu usulan-usulan. Yang pertama, pihak Bawaslu harus bisa bertanggung jawab dalam menjalankan setiap agenda pemilihan umum yang dilakukan dengan berhasil membuat masyarakat yakin dan juga percaya atas pihak Bawaslu bahwa pihak mereka telah bekerja dengan maksimal
dalam setiap kegiatan pemilu yang berjalan tanpa memihak salah satu kandidat atau berat sebelah adil. Yang kedua, jika sampai ditemukan kejanggalan dalam setiap hasil pemilu yang sudah disahkan, maka pihak yang bersangkutan atau bertanggung jawab atas kegiatan pemilu tersebut harus dapat membuktikan segala kebenaran dan hasil yang benar-benar real apa adanya tanpa ada campur tangan pihak yang memiliki kewenangan sebagai jalan pintas melakukan kecurangan. Yang ketiga, di pemilu-pemilu selanjutnya, alangkah baiknya jika hasil perolehan suara dari setiap paslon dilaporkan atau ditujukan secara lebih transparan kepada seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik di setiap tahapannya, agar pada saat diperoleh hasil akhir dari penghitungan suara tersebut memiliki nilai keakuratan yang pasti karena adanya bukti yang kuat pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan sebelumnya, yaitu tentang penyelesaian, yaitu membuat gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Menimbang bahwa pada hakikatnya fungsi dan peran mahkamah dimaksudkan antara lain untuk mengawal tegaknya konstitusi dengan segala asas yang melekat padanya. Demokrasi adalah salah satu asas yang paling fundamental di dalam UUD Negeri RI tahun 1945, sebagaimana tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, Mahkamah berwenang juga untuk mengawal tegaknya demokrasi seperti yang diatur di dalam konstitusi, yang dalam rangka mengawal tegaknya demokrasi itu harus juga menilai dan memberi keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu kada. Sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elvira Octaviani, NIM saya 2018 110773. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah. Langkah-langkah yang pertama yaitu melakukan pengelolaan dan pencermatan data dan membahas dalam rapat pleno. Langkah yang kedua yaitu berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil ataupun Dirjen Dukcapil. Kemudian langkah yang ketiga yaitu mengadakan rakor dengan KPU. Kemudian langkah yang keempat yaitu melakukan verifikasi faktual dengan metode sampling sesuai kesepakatan, serta melibatkan Bawaslu sesuai tingkatannya untuk meneliti dugaan data pemilihan invalid. Kemudian yang terakhir ataupun yang kelima yaitu KPU melakukan FGD dengan ahli demografik dan ahli statistik. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.